Oke. Saya suka banget kotanya. Nggak Iya, kebayang sekarang udah semaju apa. cukup maju dan enak sih untuk ditinggalin. Ya, I Dan believe. kerja Ya. nyaman Right. banget. Karena aku dulunya di Rara Jawa. udah bekerja di boleh boleh tahu kerja di mana? Aku Maksudnya di di bidang apa? Humas Pemkot Balikpapan sebagai fotografer wali kota. Waduh, jadi ngikutin Pak Wali Kota terus Iya, dong bener keliling. bener bener banget. Waduh. Oke Rara. Iya. If you have something, kalau kamu ada sesuatu yang mau di-share atau mau cerita sesuatu, silakan Rara. Aku mau tanya dulu mungkin ke Kak Reza sekalian Ya, silakan. pengen tahu pendapatnya. Selama ini kan setiap orang kan pasti punya kesulitan yang mungkin belum bisa diatasi sampai sekarang. Nah, aku pengen tahu dari Kak Reza sendiri, kan udah di mataku tuh Kak Reza tuh udah cukup sukses menjadi seorang aktor Indonesia. Dan aku ngikutin Thank you. film-film Kak Reza juga, acting yang luar Terima biasa kasih. banget gitu. Kesulitan apa nih yang belum bisa Kak Reza atasi sampai sekarang gitu? Oke Rara. Thank you Rara. Iya. Saya coba jawab ya. Salah satu kesulitan terbesar dalam perjalanan, tidak hanya karir ya, tapi dalam perjalanan hidup saya sebenarnya adalah mencapai sebuah titik keseimbangan ya. Titik keseimbangan dan sebuah equilibrium dalam hidup. Ketika saya bisa menjalankan sesuatu itu seimbang. Saya bekerja, tapi saya bisa punya banyak waktu juga. Ada waktu saya untuk saya bagi ke teman-teman, sahabat, keluarga, khususnya juga ibu saya, adik saya gitu. Jadi nggak hanya kerja gitu. Menemukan keseimbangan itu, saya rasa itu adalah sebuah tantangan tersendiri gitu. Saya cukup ada fase di mana saya sangat mengalami, mungkin sekitar 4 tahun lalu ya, terutama saya cukup mengalami sebuah kesulitan yang besar sekali untuk bagaimana menyeimbangkan itu. Di satu sisi saya ingin mengejar apa yang ingin saya kejar, tapi di satu sisi saya kehilangan waktu bersama keluarga, orang-orang terdekat gitu. Sementara buat saya itu penting, karena itu nggak bisa diukur pakai materi gitu. Dan saya paling tidak terlalu suka mengukur segala sesuatu berdasarkan materi gitu ya. Nah, menemukan titik itu yang sulit. Sampai hari ini saya merasa jauh lebih baik. Saya merasa jauh lebih bisa menyeimbangkan diri, dalam artian bagaimana saya membagi waktu, bagaimana saya bekerja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kemudian saya bisa cope atau menemukan solusi lah setidaknya untuk mengatasi kesulitan hidup saya. Kalau versi saya waktu itu adalah, pertama saya mencoba bertanya kembali kepada diri saya, apa sih saya mau? Kenapa saya harus kerja di film? Kenapa saya menjadi aktor? Apa yang mau saya capai sebenarnya? Pertanyaan demi pertanyaan itu saya kasih ke diri saya terus menerus. Ngapain saya harus ngelakuin ini? Why? Apa yang mau saya hasilkan dari ini semua? Sampai saya menemukan bahwa wait. Tidak selamanya saya hidup ternyata hanya untuk mengejar materi demi materi, dengan alasan bahwa hidup saya, hidup keluarga saya pasti akan jauh lebih bahagia dengan saya punya materi, saya punya sekian uang yang bisa saya kasih ke ibu saya atau apa. Bukan itu. Tentu itu berpengaruh terhadap hidup saya. Nggak mungkin bohong kalau saya bilang enggak. Tapi that's not my goal. That's not just the only things that matters. Work. Ternyata enggak. Saya harus punya waktunya, mahal sekali ternyata. Saya sadar kemudian hari bahwa gila, waktu itu mahal banget ya. Mahal banget waktu itu. Orang tua saya mungkin bisa dapat tempat berteduh, tapi orang tua saya di sisi lain misalnya, atau adik saya, gak dapat waktu saya. Dan itu saya berpikir keras. Then I tried to spend more time with my family, with my friends. I want to spend more time with people yang saya bahkan mungkin belum terlalu kenal. I want to meet people. Saya pengen ketemu sama orang. Saya ingin bercerita, saya ingin mendengarkan cerita. Salah satunya juga kenapa saya
seneng ya sama Clubhouse dan saya punya ruang dengar ini. Saya buat gitu sama Arya. I love to hear people. I love to talk to people. Jadi mungkin salah satu solusi yang waktu itu saya ambil adalah menyadarkan diri saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Dan satu lagi yang terdengar sangat amat klise sebenarnya, saya belajar untuk bisa ikhlas sebenarnya, Lara. I learned a lot about letting go things in my life. Saya mencoba banyak hal sampai ke yang, ya ini saya nggak bermaksud bilang bahwa Rara juga harus melakukan itu, tapi misalnya kayak I love minimalism, for example gitu ya. Saya mempelajari tentang itu, dan saya suka sekali esensinya, bukan hanya prakteknya, tapi esensinya di balik itu sangat saya sukai sekali. So that is my way. Saya percaya bahwa itu bukan cara yang terbaik atau cara yang paling benar, tapi itu cara saya mengakomodir lah kesulitan yang saya punya. Gitu sih, Rara. Wah, mantep banget. Aku tuh bersyukur banget, maksudnya seneng banget Kak Reza tuh bikin ruang mendengar itu. Karena menurut aku juga dari dengerin cerita orang gitu, terus tahu apa yang mereka alami atau pengen sharing atau pengen tahu, itu jadi kayak pelajaran baru mungkin gitu. Karena iya, dan aku setuju banget sih sama yang Kak Reza bilang. Ya emang. Iya, karena right, silakan. Maaf saya potong tadi. Nggak apa-apa, Kak Reza terusin aja. Jadi bilang. Enggak, tadi saya ngerasa juga kayak misalnya saya mendengar pertanyaan dari Michelle gitu ya sebelumnya. Saya mendengarkan Nur bercerita how COVID changes her life gitu. Saya dengerin Kurnia dengan struggle yang dia punya. Sekarang saya dengerin Rara juga. Buat saya, bahkan di antara mungkin orang-orang yang baru saja berbicara itu aja saya ngerasa banyak banget hal yang udah saya dapat gitu. Banyak sekali perspektif yang saya dapat, banyak sekali value yang saya dapat. Ya saya percaya bahwa mudah-mudahan Rara atau teman-teman yang lain yang mungkin bergabung juga, cerita seseorang itu selalu memberikan, balik lagi ya, selalu memiliki sesuatu gitu. Dan saya belajar untuk gak judgmental, karena gak gampang, Rara, ternyata. I learn a lot not to be a judgmental person gitu. It's something yang orang selalu banyak bilang sekarang gitu ya, jangan ngejudge dong, jangan ngejudge. That is actually true, karena di zaman sekarang tidak sedikit juga di era sosial media, putting judgment ke seseorang itu menjadi hal yang sangat mudah. Karena sepertinya memang jempol itu bisa lebih tajam daripada lidah sekarang ini. Bener banget. Gitu loh. Jadi, like, society is always improve dan berkembang ya. Tapi ke arah mana dia berkembang? Itu selalu bisa dipertanyakan menurut saya. Aku boleh sharing sedikit soal kesulitan. Jadi aku kan kerja bareng wali kota dan aku selalu mengikuti rapat-rapat, apalagi zaman pandemi gini kan banyak banget keputusan yang mungkin banyak orang kontra juga gitu. Di sisi lain aku juga menjadi masyarakat biasa gitu yang ngerasain kebijakan itu. Aku sebenarnya nggak nyalain masyarakat juga, aku juga nggak nyalain dari sisi pemerintah, tapi aku tuh sangat sakit hati sekali ketika banyak orang sampai bilang wali kota nggak punya hati, wali kota gitu, apa ya, lah, maksudnya zaman kayak gini kan banyak banget orang protes yang ada PPKM lah, pengetatan ini itu, sedangkan di sisi lain aku tahu mengapa pemerintah melakukan itu, apalagi banyak banget pertimbangan. Emang sih sebuah kebijakan itu nggak bisa bener-bener 100% diterima sama masyarakat, iya. Bahkan bukan suatu kebijakan, bahkan pilihan kita pun, kita tuh harus ada yang dikorbankan gitu. Sedangkan orang itu nggak paham, banyak banget yang nggak paham tentang itu gitu. Dan aku tuh jadi kadang merasa di sisi masyarakatnya juga, aduh gimana ya gitu.
penjual pedagang-pedagang dibatasi jualan jam jualannya dan segala macam. Emang itu menyakitkan, cuman oh my god, aku sendiri sangat sulit ketika aku ada di antara masyarakat dan pemimpin gitu. Itu sampai sekarang tuh rasanya aduh gitu sih. Kebayang sih Ra, maksudnya aku itu menjadi sebuah skenario yang menarik banget. Kamu sebagai fotografer, kamu menangkap momen dari sebuah peristiwa gitu kan. Tapi di sisi lain kamu juga punya telinga yang kemudian nggak mungkin nggak kamu pakai untuk mendengarkan diskusi, mendengarkan rapat demi rapat dan lain-lain gitu. Itu waduh, itu kayaknya kalau saya sebagai penulis saja gitu, misalnya penulis skenario gitu ya, kayaknya menjadi menarik sekali ya gitu. Ada sebuah pekerjaan profesinya fotografer tapi kita nggak berkaitan misalnya tentang dunia fashion aja gitu, tapi politik gitu misalnya. Itu menarik sekali. Tapi what you say is actually true gitu. Maksudnya gini, saya juga orang yang tidak lepas dari bagaimana kemudian ketika saya punya kritik terhadap pemerintah atau saya punya pendapat gitu. Dan kalau saya punya waktu biasanya saya bisa ketemu gitu, entah sama pejabat tertentu, misalnya saya punya waktu untuk ketemu atau misalnya nggak sengaja ketemu di sebuah forum atau apa. Dan kadang-kadang ada, karena saya di Yapi Passionate juga bekerja biasanya berhubungan dengan pemerintahan gitu ya, advokasi publik. Itu saya melihat kadang-kadang ketika saya mengkritisi sesuatu, 4 tahun saya bekerja di organisasi itu, saya jadi belajar bagaimana kemudian saya menyampaikan sebuah pendapat. Karena saya juga melihat bahwa ya apa yang sekarang dihadapi itu memang situasi yang sulit ya gitu. Saya nggak akan panjang berbicara soal politiknya ya, tapi kepada sebuah judgement tertentu gitu. Kadang-kadang kan kita melihat dari faktor luar gitu ya. Tapi kayak Rara tadi perspektifnya cukup menarik karena mungkin Rara adalah masyarakat juga, part of the community, part of the society gitu ya. Rara bukan pegawai negeri atau Rara juga bukan orang pemerintahan dalam tanda kutip gitu kan. Terus tapi menyaksikan juga yang di dalam kayak gimana. Terus Rara juga menjadi bagian dari masyarakat yang mungkin teman-teman Rara aja ngeluh misalnya atau ada keluhan yang disampaikan, ini gimana sih nih, kok gini-gini. Sekarang Rara menyaksikan dari dalam gitu dan menyeimbangkan itu loh. Bener itu banget. kesulitan tersendiri tuh Ra. Bener gitu. banget. Gimana nih gitu. Ya again gitu, maksudnya kalau itu kan sebuah peristiwa, kita tadi Rara berbicara soal kebijakan publik dan lain-lain. Justru orang seperti Rara yang bisa melihat dari dua sisi ya, dari lingkaran dalam dan dari luar. Mungkin Rara adalah orang yang juga bisa menyampaikan ketika ada sebuah kritik, ketika ada sebuah pendapat, akhirnya jadi sangat konstruktif dan relevan gitu pendapatnya. Karena Rara juga bisa mengakomodir mungkin sahabat-sahabat yang lain, tapi di sisi lain juga tiba-tiba Rara bisa tahu juga di dalamnya seperti ini loh kejadiannya dan lain-lain lah. So I think it's a good point of view. Thank you for sharing. Iya, bener banget sih Bang, bener banget. Jadi tahu gitu orang-orang, maksudnya masyarakat yang ngeluh apa segala macem gitu. Cuman yang aku bener-bener tapi wali kotanya nggak anti kritik ya. Enggak, banyak juga yang ngeritik. Jadi sebenarnya aku meskipun deket sama pihak pemerintah gitu kan, tapi aku tipe orang yang netral gitu, karena dulunya aku antipati sebelum jadi fotografer wali kota, antipati sama pemerintah gitu. Jadi aku ada beberapa kritik juga. Terus aku benar-benar sampai berantem sama temanku gara-gara temanku itu ngatain wali kota tuh yang benar-benar kasar banget bahasanya, tapi dia tuh nggak tahu apa-apa gitu. Jadi aku mencoba menyampaikan ya via story Instagram gitu, kalau misal kenapa begini kenapa begitu ya, jadi lumayan berguna gitu jadinya. Itu aja sih yang mau aku sharing Kak. Thank you loh. Thank you Terima banget kasih, udah Rara. mau dengerin. Thank you kesempatannya. Dengan Ya senang semoga hati. Sehat suatu terus saat ya Kak Reza sama Karya juga sehat. Rara sehat terus. Terima kasih Rara juga Semoga sehat. Sukses terus buat karirnya juga. amin. Semoga suatu saat bisa Amin, ketemu amin. nanti ya. Amin. Makasih ya, Thank makasih you, Kak. Rara. Ya.